Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur pagi hari ini kita mempersiapkan segenap hidup kita, tubuh jiwa roh kita. Dalam Mazmur 105 ayat 3 katakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita adalah umat-umat yang bersuka cita, bersuka hati di dalam memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan ini dengan segenap hati kita. Sungguh benar Tuhan, kasih-Mu kami rasakan, kami kecap, kami nikmati. Hingga detik ini Tuhan kami ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Kita katakan Yesus, Yesus segalanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Cinta Kau Ini doa lebih kami dari Tuhan. segala yang Ini seruan ada. hati kami Tuhan. Hanya Yesus, Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Haleluya, Yesus. segalanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus,
bersuka cita di dalam Kristus Tuhan. Engkau penebus hidup kami, Engkau sumber keselamatan kami Tuhan. Hanya Yesus dalam hidup kami miliki. Di situ letak kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Puji bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Satu perkara, satu hal yang kami ketahui, kami adalah umat yang Kau kasihi, umat yang Kau sayangi Tuhan, umat yang sampai detik hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu begitu besar Tuhan. Ajar kami untuk selalu menempatkan diri kami dengan benar di hadapan-Mu. Ada satu motivasi yang di dalamnya benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Di saat kami belajar menyenangkan hati dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh melihat kuasa kedaulatan-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena firman-Mu iya dan amin bagi kami yang percaya, yang mengasihi Engkau, beriman di dalam Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan semua kehidupan kami, kuduskan tempat ini, kuduskan fasilitas yang kami gunakan Tuhan. Semua untuk hormat puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Halo. Shalom Bapak Ibu. Berikan lambaian buat tangan kanan kiri kita. Katakan, sukacita Tuhan terus memenuhi kita. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan puas dalam hidup kita. Apapun bentuknya, kita selalu melihat pertolongan Tuhan begitu ajaib. Haleluya. Ku sungguh puas. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu saudara kasih. Kita pujikan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin.
air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip, kalian kita katakan, seperti air madu yang manis Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu. Oh, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita yang begitu luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Kita percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau dimengerti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Benar Tuhan. Haleluya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhan. Oh, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah
karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik. Jika saat ini kami sedang menghadapi masalah, kami tahu pasti tangan Tuhan sedang merendah sesuatu yang baik buat kami. Sebab tidak ada yang buruk yang Engkau rencanakan buat hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan pagi ini untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu pasti Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu pasti Engkau hadir di tengah kami, sebab Engkau suka dipuji di tengah-tengah pujian kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk, beri kemampuan untuk kami melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita masih pada tema kita, yaitu Jesus said, follow me, atau kata Yesus, ikutlah aku sampai dengan akhir bulan ini. Ya. Jadi minggu depan itu mungkin terakhir tema ini akan disampaikan. Nah Bapak Ibu, subtema hari ini adalah hati manusia. Hati manusia. Ya. Bagaimana kondisi hatimu saat ini? Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ketika mulai berangkat dari Roma, itu menentukan langkah hidup kita. Ya. Jadi, bagaimana kondisi hatimu saat ini, itu menentukan langkah hidup kita. Bukan hanya saat ini saja, tetapi ke depan kita mau jadi apa, tergantung bagaimana kondisi hati kita. Your heart attitude determines your latitude. Jadi sikap hati kita itu mencerminkan ketinggian dalam hidup kita. Apa yang dapat kita capai. Kalau kita selalu menghadapi sesuatu dengan mengeluh dan putus asa, ya kita terimanya ya itu. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu dengan penuh harapan, Allah yang aku puji, aku sembah adalah Allah yang hidup. Dan Dia merencanakan hari depan yang penuh pengharapan. Kita tidak akan terpuruk dengan pandemi COVID-19. Sekalipun kita tahu bersama, ya, pandemi COVID-19 ini semakin hari kayaknya menurut saya loh ya,
semakin menakutkan. Tapi bagi saya adalah ketika kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, saya percaya bersama Tuhan kita akan terlindungi. Amin. Ya, kecuali sembrono. Ya. Nah, sembrono ini yang berbahaya. Ya, makan-makan bersama, kerumunan bersama, ya apa-apa. Cuma sebentar. Jangan bilang cuma sebentar. Ya. Itu adalah hari-hari yang penuh virus. Jadi kita jangan menggampangkan. Nah, sikap hati kita mencerminkan ketinggian dalam hidup kita. Apa yang akan kita capai? Mari kita buka Alkitab kita. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita, membaca bersama Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai dengan 4. Di bawah perikop yang berjudul Nyanyian Kemenangan bagi Orang Israel. Ini perikopnya berjudul Nyanyian Kemenangan bagi Orang Israel. Ya. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, ayat terakhir ini juga sekaligus merupakan nats kita berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Kata berkenan itu berarti Tuhan suka, ya, suka kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, apakah yang menentukan ke depan langkah hidup kita? Ya. Hati kita di tengah-tengah jemaat yang bersuka cita, menyanyikan nyanyian kemenangan dan bermazmur seperti perikop yang kita baca ini, dengan tari-tarian. Ayat 1 tadi sampai 3 dikatakan begitu. Tapi kita diam 1000 bahasa dan tenggelam dalam masalah kita. Betul? Ya. Kita tidak merasakanlah sukacita itu. Semua bersukacita. Ya, pujiannya luar biasa. Tetapi hati kita diam 1000 bahasa. Kita tenggelam dalam masalah kita. Latitude itu persimpangan, ya, garis lintang. Ya. Jadi di tengah-tengah orang bersuka cita, kita ini masih bingung. Tenan apa enggak toh ini? Kalau sungguh Yesus itu dahsyat, kalau sungguh kuasanya luar biasa, mengapa masalah yang aku hadapi hari demi hari bukan makin ringan, tetapi semakin berat? Itu yang terjadi, sehingga kita nggak bisa memuji Tuhan. Semua orang kanan kiri memuji Tuhan, memuliakan Allahku itu luar biasa. Tetapi hati kita sedih dan tenggelam dalam masalah kita. Jadi sikap hati kita itu menentukan langkah-langkah hidup kita. Saya minta maaf, kita datang ke gereja mengikuti ibadah. Ya. Baik ibadah onsite ataupun online di rumah sebentar petang. Tetapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Sepertinya biasa-biasa saja.
pukul 18, oh ini kayaknya GBI Hosana di Jalan Nias lagi online ini. Yuk kita buka ya channel GBI Hosana. Tapi setelah selesai nggak ada apa-apanya. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu hadir di tengah-tengah ibadah onsite pagi ini, tetapi tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena kita ini, hati kita itu menentukan langkah hidup kita. Hatimu mungkin sudah beku dan mati. Hati-hati loh Bapak Ibu dengan hati kita itu. Hati kita itu bisa beku dan mati. Tidak peduli masa bodoh. Ya. Belum lama saya lihat di televisi seseorang pembunuh yang bisa memutilasi. Ya. Saya lihat di YouTube kisah-kisah hidupnya sejak tahun berapa itu, 2000 berapa ya, 2012 atau berapa. Orang ini hatinya mulai beku. Ketika dia bangun tidur, oh aku masih hidup toh. Untuk apa aku hidup? Ini padahal bukan orang dendean loh Bapak Ibu. Kita mungkin bisa seperti itu. Kita punya segalanya. Kita punya rumah. Kita punya usaha. Kita sukses. Kita punya deposito banyak. Tetapi hati kita kering, beku. Tidak ada sukacita. Mengerikan Bapak Ibu, mengerikan. Your heart attitude determines your latitude. Sikap hati kita itu menentukan kita bisa melangkah terus atau kita terpuruk dan diam 1000 bahasa. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kalau kita tidak lagi peduli akan orang lain, kita terlalu egois, mungkin hati kita sudah beku dan mati. Kalau kita tidak lagi tergerak melihat kesusahan orang lain, tidak merasakan punya empati pada orang lain, hati kita sudah beku. Yang dipikirkan hanya keinginan dan kepentingan diri sendiri. Yang lain mau bodoh lah. Ngurusi diri sendiri aja susahnya bukan main. Ngurusi orang lain. Kalaupun ngurusi orang lain yang dicerita keburukan-keburukannya. Bukan keberhasilan ikut senang, tetapi keburukan-keburukan. Nah Bapak Ibu, mari kita sadari semua ini. Apa kata Mazmur 69 ayat 33, coba tolong Parto bacakan Mazmur 69 ayat 33. Lihatlah hai orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ya. Mazmur dia katakan dalam Mazmur 69 ayat 33, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Yang pagi ini engkau datang mencari hadiratnya. Yang pagi ini engkau ingin bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan kekuatan kita. Yang pagi ini engkau menyembah Dia, memuliakan Dia. Apa kata ayat? Biarlah hatimu hidup kembali. Yang beku, yang kering, yang kosong, hidup kembali. Pada waktu saya lihat dan mempelajari tentang pembunuh yang bisa mutilasi, seandainya dia ketemu Tuhan Yesus, seandainya sebelum melakukan dia ketemu Tuhan Yesus, pasti ada yang lain. Saya melihat banyak kesaksian di YouTube.
orang-orang yang ketemu Tuhan Yesus. Ada perubahan terjadi. Jadi kalau kita masih stagnasi, kita masih beku, kita masih diam, hanya menilai keberhasilan orang-orang lain, kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini sudah terlanjur beku, bahkan jadi es hati kita. Mari Bapak Ibu, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi kita melihat mencari Allah itu artinya apa? Hidupmu penuh dengan kerinduan. Ya. Ada pujian yang mengatakan, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya, cuman mau mandang aja loh. Ada sukacita. Tapi kalau kita begitu bangun dari tidur, waduh, kok sudah jam 6 pagi ya, ke gereja lagi, capek deh. Ngurusi masalah sendiri aja udah capek. Tapi Alkitab mengatakan apa? Orang-orang yang rendah hati bersukacita. Kamu yang mencari Allah. Aku tidak peduli dengan kondisi keadaanku saat ini. Tetapi aku ingin mencari Allah. Sebab dialah sumber dari segala sukacita. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah kamu sekali lagi. Kata Filipi, kenapa Rasul Paulus menulis sekali lagi? Karena sukacita itu tidak gampang. Orang bisa berkata sukacita, sukacitaku penuh. Lewat lagu-lagu pujian. Tetapi hatinya tidak ada sukacita. Mari Bapak Ibu, engkau akan hidup ketika engkau mencari, dengan sungguh-sungguh mencari. Aku di tempat yang maha tinggi, tapi aku hadir di tengah-tengah orang yang hancur hatinya, yang remuk hati, yang merasa sudah tidak ada harapan lagi. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan. Engkau akan hidup kembali. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang harus kita jaga dalam hidup ini? Banyak orang akan menjawab pikiran kita, Pak. Harta kita, kesehatan kita. Ini kan musim pandemi, Kak. Apa yang perlu kita jaga? Pikiran kita, harta kita, kesehatan kita. Saya katakan bukan tidak baik. Itu semua baik dan juga penting. Baik dan penting. Namun Bapak Ibu perlu Anda ketahui bahwa ada satu hal yang terpenting yang harus dijaga, ialah hati kita. Hati kita ini perlu dijaga betul-betul. Sebab kalau enggak, kita akan payah. Saya akan sampaikan pagi ini karena waktu kita dibatasi dengan waktu dalam ibadah hari-hari lewat adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, ya, tidak terlalu lama, ya. Nanti virusnya mulek di sini, ya. Malah repot, cepet-cepet aja ada. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mengapa hati itu perlu dijaga? Karena hati itu bisa terkecoh. Setuju? Hati itu bisa terkecoh. Contohnya misalnya suami telat pulang, hati istri bisa terkecoh. Ya. Kemudian semua diberi salam saat pulang, tapi kita tidak, hati kita bisa terkecoh.
Waktu pulang, begitu giliran aku mendekati Pak Hosea malah lungo, malah melengos. Bisa terkecoh. Ya. Suami telat pulang, istri bisa terkecoh. Kemana ini suamiku? Kita lihat di sinetron itu, waduh. Saya hari-hari ini suka nonton sinetron. Habis waktunya turah-turah. Ya. Saya suruh delek kan jadi bingung. Ini mau apa? Nyiapkan renungan sudah, baca Alkitab sudah. Ya. Satu hari itu 24 jam loh. Nah, terus mau apa? Ya, kalau dulu misalnya ada kebaktian Rabu, kebaktian doa pagi, ya. Pagi-pagi bangun tutup pagi sudah doa pagi. Lah sekarang ini tidak ada ya. Kebaktiannya cuma sekali tok minggu itu. Lah waktunya menari, akhirnya saya ikuti Bu Hosea yang nongkrong. Saya sama-sama nongkrong lihat sinetron. Minta ampun Bapak Ibu. Isinya itu cemburuan, geger, duit terus. Itu tok isinya. Ya. Isinya kalau enggak suaminya diambil orang, istrinya diambil orang. Ya itu tok. Ya. Tapi kok ya seneng loh orang-orang, saya heran. Saya herannya kok mereka tuh mau berjam-jam nongkrong di situ. Apalagi sekarang ya, saya lihat Telkomsel buka acara bikin film 20.000 Anda bisa lihat film komplit yang setara dengan, karena saya ini suka media ya, jadi saya ngikuti media-media itu. Nah Bapak Ibu, hati bisa terkecoh. Saudara duduk berjam-jam, yang paling lama 1 jam di tempat ini, tapi pikiran Bapak Ibu bisa di tempat lain. Setuju? Setuju? Nah, pikirannya kemana-mana, ya kan? Mari jaga hati kita, ya. Jaga. Orang dapat hidup beraktivitas normal, tetapi hatinya mati. Ia bisa melayani Tuhan, aktif di mimbar. Aktivitas gerejani ternyata tidak menentukan hati seseorang. Bisa jadi WL, tapi hatinya beku. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, kita itu sedang berurusan dengan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bukan sedang main sinetron. Jadi kalau Anda nggak siap untuk muji Tuhan jadi WL, mending nggak usah dulu. Ya. Kita ini urusan dengan Allah. Siapa Allah yang menjadikan langit dan bumi? Tapi saya katakan ini bukan lalu mengajar Bapak Ibu, wes rasa pelayanan malah tenggelam namanya. Betul? Setuju? Kita melayani dengan sungguh, maksud saya itu begitu. Jangan sekedar. Ketika engkau main musik, main dengan sungguh. Ketika engkau jadi singer, nyanyi dengan sungguh. Muliakanlah Allah. Firman Tuhan tadi dikatakan dalam Mazmur, tadi kita lihat apa yang dikatakan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan syair lagunya baru. Nyanyian baru yang engkau nyanyikan dari hati yang baru. Nyanyinya mungkin bisa lama. Tapi lagunya Bu Manurung tadi lagu lama ya. Lagu lama. Tapi kita nyanyikan nyanyian baru. Dengan hati penuh sukacita. Bukan langsung lagu-lagu baru. Maafkan kata. Saya lebih suka lagu-lagu lama. Ya. Tapi penuh semangat. Nah Bapak Ibu,
Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Kalau kita merasa bahwa kita ini ciptaan Tuhan, dibuat oleh Allah untuk kemuliaannya, mari kita muliakan Dia. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka, Allah yang mengatur hidup kita setiap hari. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga siang dan malam. Semua karena Tuhan dan untuk kemuliaannya. Nah, mari kita belajar seperti itu. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kesungguhan hati. Hati-hati. Sebab apa? Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23. Tolong Pak Arta baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kita perlu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sebab jendela mata kita ini menemui banyak hal. Ya, menemui banyak hal. Ya, seperti tadi saya katakan, bisa gampang meruntuhkan hati kita. Sekarang Pak Usia sudah beda dengan saya. Dulu begitu hangat, bagaimana? Sekarang enggak. Lah musim pandemi seperti ini bagaimana? Semua orang pakai masker. Ya. Lah saya misalnya ramah-ramah pun kan enggak kelihatan di muka saya, benar enggak? Yang kelihatan cuma mata saja. Ya, apa matanya berbinar-binar begitu kan enggak? Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita jaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai hati kita itu terkontaminasi, terpengaruh. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Engkau akan hidup, engkau akan semangat, smart, ketika engkau mempunyai hati yang baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya melihat ya jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu itu menentukan jalan hidup kita. Ada korelasi ya antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa otak manusia yang menentukan jalan hidup kita, pikiran kita ya. Tetapi Alkitab jelas mengatakan hati kita itu penuh acara yang perlu kita perhatikan, penuh perhatian yang perlu kita perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hati kita itu perlu dijaga. Mengapa? Ya. Jagalah hatimu itu baik-baik. Kenapa? Karena hati kita ini bisa membuat iman kita itu kandas. Ya. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Tolong Pak Arto baca. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya. Beberapa orang itu telah menolak hati nurani. Ya, mereka, hati nurani mereka. Rasul Paulus kepada murid yang dikasihnya Timotius, dia katakan, beberapa orang, kamu pimpin jemaat, beberapa orang itu telah menolak hati nuraninya yang murni. Banyak hal. Ya, kebaktian ya kebaktian, tapi jangan terlalu fanatik. Allah itu apa ada toh? Aku kok enggak pernah lihat Allah. Bapak Ibu, nanti kapan-kapan saya mau buat mana kehidupan. Judulnya adalah agnostik ya. Orang-orang sekarang ini mengerikan. Enggak Tuhan-Tuhanan. Jadi pada hakikatnya mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasanya. Itulah orang-orang zaman sekarang. Jadi beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ketika engkau mulai jauh dari Tuhan, ketika hati nurani yang murni itu telah engkau tolak, maka imanmu akan kandas.
yang masuk adalah hal-hal yang menakutkan. Kemarin di gang sana si A, kemarin di jalan sana kena COVID. Itu malahan satu keluarga loh kena COVID semua. Bapak Presiden kita saja mengatakan, jangan terlalu hidup dalam ketakutan. Ya. Pak Presiden kita katakan, COVID-19 hanya berpengaruh berapa persen dalam kehidupan ini. Tapi suaranya ini sudah menakutkan sekali. Benar-benar, Bapak Ibu, kalau saya mendengar berita-berita itu, bukan berita hoax loh. Kemarin saya mendengar satu berita terjadi di Semarang. Gak perlu saya ngomong. Waduh, saya mak teratap ya. Bisa mak teratap? Bisa enggak? Bisa ya. Jadi orang nggak ada apa-apa ya. Orang tanpa gejala tiba-tiba tenggorokannya kering, batuk-batuk kering. Kemudian dadanya sesak. Ternyata swab positif COVID-19. Begitu saya mendengar batuk-batuk sedikit, wah lah ini ya batuk-batuk, oh batuk COVID ya. Kan bisa gitu. Tahu ya maksud saya ya? Bisa. Hati kita itu menentukan. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Orang boleh bercerita apapun, bahkan sebelahku boleh meninggal. Tapi orang-orang yang berlindung dalam naungan yang Maha Tinggi, dia akan berkata, Allahku adalah tempat perlindunganku. Amin. Ya. Ini bukan sok. Saya nggak pernah berkata, mana virus. Saya peluknya orang itu. Bukan sok. Tetapi sekali lagi, jalankan protokol kesehatan dengan baik. Hanya jangan sampai kita takut sehingga kita menjadi orang-orang yang paranoid. Ya. Hati memiliki peranan yang penting dalam hidup kita. Hati adalah pusat kegiatan hidup manusia. Banyak orang, banyak penyakit yang menjangkiti manusia. Seperti Ebola, ya, Corona, antraks. Tetapi mari kita jaga hati kita dengan baik. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Hati hamba. Kita akan berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga, tulus menerima apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama
Pagi ini Engkau melihat hati kami, masing-masing kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat hati hamba yang Engkau cari. Tuhan, kami mau dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang berjalan pada kebenaran firman. Amin. Bukan supaya Tuhan kami menjadi kaya, bukan supaya kami mempunyai harta banyak, tetapi supaya kami berkenan kepada. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bersyafaat. Kalau ada yang terpapar virus corona hari-hari ini, biarlah tangan kuasa Allah menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jamahan kuasa-Mu menyembuhkan. Dan kami terus bersyafaat. Proteksi Tuhan. Memproteksi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tidak ada yang terpapar virus corona. Sebab perlindungan mereka adalah Allah yang di tempat yang maha tinggi. Yang sakit semakin sedikit, yang meninggal bahkan tidak terdengar lagi Bapa. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini semakin diberkati Tuhan. Amin. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami mau menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan kami. Berita-berita hoax, berita-berita yang menakutkan. Tetapi kami boleh melihat
Engkau Allah yang melindungi kami, adalah Allah yang mempunyai rencana buat kami. Bukan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman. Baik, kita akan baca pengumuman kita percepekan. Firman Tuhan Minggu 27 September 2020 akan disampaikan oleh Bapak Didi Cahyo Kartiko. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Dr. Andus Bapak Supriyanto dengan nomor rekening, ya Bapak Ibu gak saya sebutkan ya. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada saya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah engkau dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, yang menebus engkau, melayakkan engkau menjadi anak-anaknya, diselamatkan dalam dimensi waktu tanpa batas, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai engkau, memberkati engkau dimanapun segenap aktivitasmu. Disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.